Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan coba dijelaskan kisi-kisi soal PTS dan contoh soal PTS semester 2. Oke, kisi-kisi yang pertama adalah soal tentang siswa memahami ide kewirausahaan. Contoh soal yang disajikan adalah ide kewirausahaan. Ide membuat kerajinan dari kertas koran bekas kemudian menjadikan barang kerajinan yang bernilai seni tinggi dan berharga mahal dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, kecuali ya dari 6 poin ini kira-kira mana yang bukan ide kewirausahaan. Oke, soal berikutnya adalah kisi-kisinya tentang siswa memahami analisa peluang usaha. Analisa peluang usaha berikut ini yang tepat adalah yang mana ya? Dari 5 itu kira-kira yang tepat yang mana? Kemudian kisi berikutnya adalah siswa memahami tentang kebutuhan sumber daya. Ini sudah ada di buku paket kalian, silahkan dicek kembali kebutuhan sumber dayanya ada berapa. 3, 4, 5, 6, atau 7 gitu ya. Silakan dicek kembali. Berikutnya adalah kisi-kisinya tentang siswa memahami kebutuhan sumber daya ya, masih tentang sumber daya, tapi ini disangkutkan, dikaitkan dengan sumber daya manusia yang mempunyai tugas untuk membuat barang itu namanya apa, dan dia harus punya kompetensi atau keahlian di bidang apa gitu ya. Berikutnya adalah siswa memahami tentang sumber daya manusia (SDM). Kegiatan pokok usaha kerajinan limbah kertas koran adalah apa gitu ya, kegiatan pokoknya itu apa. Berikutnya adalah siswa memahami tentang pemasaran. Soalnya adalah sisi lain pemasaran adalah bahwa pemasaran punya filosofi, sifat, atau orientasi usaha yang menekankan pada apa. Sudah pernah kita bahas di pertemuan kelas, silahkan coba diingat kembali, dibuka kembali bukunya. Berikutnya adalah siswa memahami tentang komponen perencanaan usaha ya. Ini kembali lagi ke buku paket kalian, ada berapa komponen perencanaan usaha? 4, 5, 6, 7, atau 8. Kisi-kisi berikutnya adalah siswa memahami tentang bahan baku kerajinan ya, bahwa kerajinan limbah kertas koran dihasilkan dari limbah kertas koran. Nama lain dari limbah kertas koran itu apa? Coba dilihat lagi di buku paket kalian. Berikutnya adalah memahami tentang teknik produksi. Ya, ada berapa teknik produksi yang biasa digunakan untuk membuat kerajinan kertas koran? Silahkan dilihat lagi di buku paket kalian. Berikutnya adalah strategi promosi ya. Dilihat lagi di buku paket kalian, strategi promosi itu apa? Tindakan terintegrasi dan terkoordinasi untuk mendayagunakan dan memanfaatkan peluang dalam memperoleh apa? Sudah pernah kita bahas, ada di buku paket kalian. Berikutnya adalah tentang istilah daur ulang ya. Siswa memahami tentang istilah daur ulang. Usaha kerajinan dengan pemanfaatan kertas koran sebagai bahan baku utama pada produksi termasuk kegiatan penanganan limbah yang akrab disebut sebagai apa ya? Kata lainnya daur ulang itu apa? Berikutnya adalah tentang teknik produksi ya. Teknik produksi yang biasa digunakan untuk kerajinan dengan pemanfaatan kertas koran dengan bentuk seperti gambar. Ya, nanti ada gambarnya. Dari gambar yang disajikan nanti kira-kira itu termasuk teknik yang mana? Kalian sudah bisa menebak ya. Apakah teknik anyam, apakah teknik tempel lipat, apakah teknik lipat, apakah teknik tempel, apakah teknik bubur atau cetak.
Soal berikutnya adalah kisi-kisinya tentang analisa peluang usaha. Disajikan data tentang kertas koran murah, kertas koran mudah rusak, kertas koran mudah didapatkan, kertas koran mudah dibentuk, kertas koran sudah langka karena sekarang sudah era digital. Dari 5 poin di atas yang termasuk faktor pendukung usaha kerajinan limbah kertas koran adalah yang mana? Ya, 3 faktor yang mendukung usaha kerajinan kertas koran. Berikutnya adalah tentang filosofi logo dan branding. Ya, filosofi dalam sebuah logo produk sangatlah penting karena itu merupakan komitmen usaha atau visi misi sebuah produk. Berikut ini adalah tidak termasuk filosofi yang benar. Jadi dari 5 pernyataan ini mana yang tidak termasuk filosofi logo yang benar. Berikutnya adalah siswa memahami tentang market produk, ya. Market, ya. Pengusaha kerajinan dituntut kreatif dalam menjalankan usahanya dengan berpikir market yang lebih luas, yaitu dengan cara seperti apa, kecuali ya kalian pasti sudah tahu bagaimana caranya memperoleh market yang luas. Berikutnya adalah tentang marketplace. Ya, kita sudah pernah praktek bagaimana mendaftar di marketplace Tokopedia. Ya, bukan ya, dari opsi ini yang bukan tahapan mendaftar di marketplace Tokopedia itu yang mana? Berikutnya masih tentang marketplace. Jadi disajikan data, kemudian kalian diminta pernyataan yang salah itu yang mana ya dari 5 ini. Pasti kalian sudah tahu karena kemarin sudah mencoba, walaupun tidak semua menggunakan Tokopedia, tapi kurang lebihnya informasinya akan sama. Berikutnya adalah promosi online, ya. Promosi yang gratis yang bisa digunakan untuk mempromosikan barang melalui media internet adalah sebagai berikut, kecuali yang mana, ya. Instagram Ads, Google Ads, WhatsApp, YouTube, atau Facebook. Mana yang tidak, mana yang berbayar gitu ya. Kemudian kisi-kisi berikutnya adalah siswa memahami tentang komponen usaha. Dalam sebuah usaha kerajinan terdapat beberapa komponen usaha yang harus kalian ketahui. Berikut ini adalah komponen usaha yang dikategorikan menjadi mesin. Mesin itu berarti alat bantu ya. Mana yang kira-kira termasuk alat bantu? Kisi-kisi berikutnya adalah siswa memahami tentang karakteristik bahan. Ya, jadi pada saat memilih membuat kerajinan pasti akan berhubungan dengan bahan baku dan harus tahu bahan bakunya itu seperti apa. Karakteristik bahan yang digunakan sebagai bahan baku usaha kerajinan kertas koran harus diperhatikan oleh pengusaha kerajinan kertas koran karena nanti menyangkut mutu kerajinan yang akan dihasilkan di akhir proses produksi. Cara berikut ini adalah salah satu cara finishing produk kerajinan kertas koran yang direkomendasikan agar hasil kerajinan kertas koran awet dan tahan terhadap cuaca dan kelembapan. Jadi proses finishingnya seperti apa yang sudah pernah kalian coba di rumah dan dilihat dari video yang sudah pernah kita tonton. Berikutnya adalah memahami tentang PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya. Rekayasa pembangkit listrik tenaga surya membutuhkan sebuah komponen yang berfungsi untuk mengubah tenaga matahari menjadi tenaga listrik yang disimpan dalam baterai. Komponen tersebut adalah apa? Fungsinya adalah merubah panas matahari menjadi energi listrik. Itu nama alatnya apa? Berikutnya adalah siswa memahami tentang satuan hitungan listrik ya. Satuan energi listrik yang dibayarkan pelanggan listrik kepada PLN adalah apa? Sudah pernah dipraktekkan kalian di rumah kemarin, yang dihitung adalah menggunakan satuan apa? Berikutnya adalah tentang rekayasa, peluang usaha rekayasa konversi energi. Kalian sudah melihat di pembelajaran ada kisah Bapak Muryani ya. Nah, alat yang digunakan Bapak Muryani itu namanya apa? Sudah pernah dijelaskan. Berikutnya adalah istilah rekayasa ya.
Rekayasa konversi energi membutuhkan sumber daya manusia yang memenuhi syarat agar dapat menciptakan visi ke depan yang lebih baik, yaitu dengan sistem yang disebut apa? Sudah ada atau buka kembali buku paket kalian. Berikutnya adalah tarif listrik yang dikenakan kepada pelanggan. Ya, tarif listrik yang dikenakan kepada pelanggan listrik dihitung dalam sebuah penggolongan tarif yang disebut apa? Kemarin sudah ada R1, R2, R3, dan R4. Itu namanya apa? Oke. Lanjut. Memahami tentang cara kerja pembangkit listrik. Alat yang digunakan untuk mengubah arus DC menjadi AC itu apa? Silakan dibuka lagi buku paketnya. Ada. Berikutnya adalah macam pembangkit listrik. Ada pembangkit listrik tenaga Bayu. Itu adalah sebutan untuk pembangkit listrik tenaga apa? Sudah pernah dijelaskan. Silakan diingat kembali atau coba dibuka referensi yang bisa kalian cari di internet dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah siswa memahami tentang BEP, ya. BEP sebuah kegiatan usaha akan tercapai apabila antara pengeluaran usaha dan pendapatan itu terjadi bagaimana, gitu ya. Masih tentang BEP, manfaat BEP atau break even point yaitu untuk apa? Ya, silakan dibuka lagi bukunya. Ada di situ dijelaskan. Terakhir adalah siswa memahami tentang tahapan produksi. Dalam perancang sebuah karya kerajinan terdapat proses menentukan warna, bentuk, corak, serta bahan yang tepat untuk suatu produk yang dihasilkan. Hal tersebut termasuk ke dalam tahapan apa? Menentukan corak, warna, bentuk itu tahapan apa? Silakan dibuka lagi di tentang kerajinan. Oke, itu saja kisi-kisinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan pelajari baik-baik. Semoga nilai yang didapat bisa maksimal dan baik semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.